Sebenarnya idenya dari mana? Jadi ide ini pertama setelah saya selaku putra daerah ya melihat ketertinggalan kita mulai ini dibanding daerah-daerah lain sebelum Muna Prati mekar. Ya, sebelum daerah ini mekar, saya sudah berpikir bagaimana Muna ini bisa sejajar dengan daerah lain. Ya, sehingga pada kesempatan itu ya sejak tahun 99 tahun 1999 saya sudah melakukan komunikasi rencana pemekaran kabupaten kota di Kabupaten Muna. Itu tentu berpikir jauh saya ingin menginginkan daerah ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya berhenti sampai di mekaran Muna Barat, bahwa kita bisa memekarkan Kota Raha, Muna Timur, Muna Selatan, Muna Utara, Timur Kepulauan untuk kita menuju kepada tujuan kita untuk memekarkan daerah menjadi provinsi, satu provinsi di Sulawesi Tenggara, yaitu yang saya kasih nama Muna Darussalam atau Muna Raya. Tergantung pilihan kita bersama rakyat yang mana kita pilih, Muna Darussalam atau Muna Raya. Gitu loh. Tapi dasarnya kita sampai mengarah ke provinsi atas dasar apa, Pak? Kita ingin maju. Kategori maju dan berkembang itu? Iya, berkembang tadi. Kita ingin maju, berkembang, dan kita ingin martabat yang lebih hebat. Ya. Karena sepengetahuan saya ini kan, yang saya tahu, tapi minta maaf ini kalau ada jangan sampai ada yang tersinggung. Kita ini kan orang hebat semua. Nah, harus kalau kita merasa hebat, harus kita buktikan bahwa kita harus orang hebat. Dan seperti apa? Menurut saya seperti itu. Untuk kemajuan daerah kita ini tidak lain, tidak bukan hanya dengan pemekaran daerah. Kenapa? Kita tidak punya tambang seperti Bombana. Mas, kita tidak punya tambang seperti Buton punya aspal. Kita tidak seperti Kolak yang punya nikel, ya kan? Kita tidak seperti Kendari yang punya kampus, kemudian yang punya banyak pelayanan jasa di sana. Nah, bagaimana kita menciptakan daerah ini supaya maju? Tentu dengan cara tadi. Menjadi sebuah provinsi. Sebuah provinsi, kita mekarkan kabupaten. Kalau kemudian kabupaten memenuhi syarat, kita mekarkan kecamatannya dulu. Ya, kan begitu. Kalau tidak mencukupi, kita mekarkan desanya dulu. Itu langkah-langkahnya begitu. Bagaimana kemudian supaya kita bisa memenuhi syarat pemekaran sebuah provinsi, gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu. Secara administratif kan harus 5 kabupaten atau ya, 5 kabupaten. Ya, 5 kabupaten itu dari intinya dia 4 kabupaten 1 kota. Ya, itu syarat untuk menjadi sebuah dari sisi wilayah itu. Tentu dari sisi administrasi kita itu bicara undang-undang persyaratannya itu kita harus lakukan. Apa yang disyaratkan undang-undang harus kita lakukan, kita menjadi upaya kita bersama diupayakan. Apapun hambatan tantangannya persyaratannya, kita sebagai putra daerah ini bertanggung jawab bagaimana kita bisa lakukan itu dan bisa kita wujudkan pemekaran provinsi tadi. Ide ini pernah nggak kita share atau komunikasikan dengan tokoh masyarakat? Ya, sering saya sampaikan. Dari sejak tahun 1999 saya sudah menyampaikan kepada beberapa kalangan ide-ide ini, tapi ide ini dianggap ide gila. Saya bicara pemekaran daerah ke kabupaten dianggap ide gila, gitu kan? Ini bahkan ada yang lebih lagi bahwa saya orang gila, orang bodoh, ya kan? Begitu. Nah, ini saya karena keterpanggilan saya sebagai putra daerah, ingin saya melihat daerah ini maju berkembang dan saya berikan kesempatan kepada putra daerah, ya, untuk mendapatkan berbagai kepentingannya termasuk lapangan kerja, maka ya daerah ini harus kita buat bagaimana supaya dia maju, ya. Tentu karena kita tidak punya potensi sumber daya alam tadi, tambang dan apa segala macam tadi, maka kita tidak mau negara harus kita minta bagaimana cara supaya kita dibayar oleh negara. Karena itu tanggung jawab negara, Pak. Ya, belum berpikiran. Ya, ini saja Buton saja, Kepton saja yang sudah mulai make up. Muna diajak, tapi Muna masih merapat ke Sulawesi Tenggara. Ada falsafah, ada filosofi orang Muna Buton. Ya, dalam bahasa Butonnya antara Muna Buton, Koromina Saangu Pogai Ndak Kolota. Apa artinya? Dikumpulkan tidak bersatu, dipisahkan tidak ada celah, ya kan? Oleh karena itu saya terpanggil ketika saudara saya Buton mau provinsi, saya tidak mau kehilangan martabat, saya ingin bersama-sama. Ya, saya putra daerah, saya ingin bersama-sama sejajar saya dengan Buton. Sejajar dengan Buton, karena kita bicara sejarah histori kita ini siapa, kan gitu. Sigamunur siapa, Lajang Laputu siapa. Oleh karena itu saya tidak mau ada di bawah itu, saya mau sejajar, ya kan gitu. Secara historis ya. Secara historis kan gitu. Kerajaan besar. Kerajaan besar kan gitu loh. Ya, tapi ya terkait untuk kan lahirnya sebuah provinsi kan harus ditunjang, ditopang dengan perekonomian juga. Kita melihat ada keunikan tersendiri nggak untuk Muna bisa jadi provinsi tersendiri? Potensi ekonomi sangat kuat kita. Hanya kan untuk mengelola potensi itu kan butuh uang. Dan kan kita, nah dari mana kita bisa melakukan satu proses pembangunan ekonomi kalau kita tidak punya uang? Bicara soal uang dan tanggung negara. Negara punya tanggung jawab bagaimana untuk memajukan negara ini itu melalui dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dari tingkat desa kecamatan kabupaten sampai ke tingkat nasional itu adalah tanggung jawab negara. Kan begitu. Ketika kita dikatakan gila terkait hal ini, seperti apa kita menanggapi? Saya
biasa saja. Dalam arti saya bahwa memang ini ide yang kalau kita sepentas selalu memang ide gila, Iya. ya, ide tidak waras. Tapi kalau untuk bicara soal kepentingan daerah tidak ada cara lain hanya dengan cara gila ini yang bisa kita lakukan untuk kepentingan daerah kita. Berarti upaya melahirkan Provinsi Munaraya ini merupakan jalan tengah untuk Tidak ada alternatif lain, ya, selain pemekaran daerah. Karena kalau kita menunggu kapan kita menanam jagung, padi untuk bisa kita biayai negara daerah ini, kecamatan ini, daerah kita ini, tidak akan pernah kita raih, ya kan? Kita menanam ubi kayu, ubi jalan untuk kita menunggu kita menghitung, menabung uang dari hasil paten, tidak akan pernah kita bisa lakukan untuk membangun daerah ini. Tapi kalau kita melihat posisi Muna Barat yang masih berada di bawah naungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ya. Berarti dalam kondisi seperti ini belum ideal ya. Memang harus berdiri sendiri. Harus berdiri sendiri. Kalau untuk mencapai kemajuan, ya kan harus berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada proses mekanismenya, kita akan mengusulkan kepada provinsi, ya, untuk bagaimana dilepas menjadi sebuah provinsi. Gitu. Kalau asumsinya gabung dengan Kepten bagaimana? Saya sudah sampaikan tadi, ya, saya sudah sampaikan. Saya secara pribadi kalau kita bicara sejarah, saya dari keturunan, ya, Muna Buton. Saya tidak sepakat kalau Buton dibawa ke sana, Muna dibawa ke Buton, ya, karena ada filosofi yang saya sampaikan tadi. Jadi harus berdiri sendiri supaya kita duduk, kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Oh, berarti namanya Muna Darussalam. Konsep keselamatan. Keselamatan. Ya, mudah-mudahan Muna ini menjadi pintu surga untuk kita masuk di akhirat nanti. Gitu. Nah, itu motivasinya sebenarnya. Karena dunia ini hanya persinggahan. Yang menentukan kita banyak di akhirat adalah dunia. Maka kita perbaiki dunia. Ya, dan kita perbaiki supaya mudah-mudahan kita dengan salam ini selalu kita berpikir bagaimana memberikan keselamatan kepada sesama kita. Ya, kita selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Berarti menempatkan konsep ilahi dalam konteks perjuangan ya. Ya. Tidak ada kekuatan kita yang bisa kita lakukan tanpa dukungan ilahi. La haula wala quwwata illa billah, itu saya yakini. Ya, manusia tidak punya kekuatan apa-apa, ya, tetapi Allah yang Maha Kuasa dan Allah lah yang kemudian mewujudkan apa menjadi harapan cita-cita kita sebenarnya. Tapi kalau kita melihat peluang secara nasional, memungkinkan nggak untuk tercipta sebuah provinsi di dataran Muna? Saya melihat tidak ada kesulitan ketika Tuhan menghendaki. Pada saat saya perjuang pemekaran ini, kalau ada sejarah, baca sejarah pemekaran Muna Barat, tahun 99 daerah ini moratorium pemekaran. Tapi ini kan berkaitan dengan konsep lobby-lobby di skala nasional. Maka dibutuhkan orang yang bersemangat. Dibutuhkan. Tapi sejauh ini bagaimana hubungan kita dengan untuk menuju ke lobby nasional tadi? Saya tidak, ketika kita sudah sepakat, kita akan lakukan. Dan saya punya jaringan itu, ya kan? Pintunya DPR RI kelihatan. Iya. Tahu pintunya Kemendagri kelihatan, pintunya DPD kelihatan, pintunya gubernur takut kelihatan. Ya. Kalau kemudian itu ada pintu-pintu yang tertutup, kita tabrak. Ya loh. Itu begitu loh. Ya. Saya punya pengalaman, ini minta maaf, bukan untuk dipuji, bukan ria, tetapi pengalaman tahun 2009 itu moratorium pemekaran. Dan saya menabrak itu bahwa saya orang Muna tidak pernah kenal namanya moratorium. Ya. Yang saya tahu hanya rakyat punya hak untuk meminta hak sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ya kan begitu. Berarti konteks ini ya, hak rakyat untuk meminta wilayahnya. Iya kan, ini undang-undang kan begitu, undang-undang sudah mengamanatkan kepada kita semua anak bangsa, ya, bahwa negara punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Nah, kita bicara soal pemekaran daerah, itu kita bicara pada konteks kesejahteraan sebenarnya. Iya tuh. Dan percepatan ya, lebih dekat masyarakat, percepatan pembangunan, percepatan lapangan kerja, distribusi keuangan yang merata. Iya tuh. Seperti Anda katakan tadi, ada perasaan Anda bahwa kita hari ini fakta bahwa kita berada di distribusi anggaran itu yang belum seimbang muadil. Nah, ya itu kita buktikan bagaimana negara bisa adil, bagaimana distribusi keuangan itu bisa seimbang, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita punya tanggung jawab, kewajiban kita bagaimana kita membuat tempat-tempat tadi, kan gitu. Berarti poinnya sama sekali tidak ada kepentingan kelompok pribadi, tapi lebih cenderung ke masyarakat Muna ya. Kita bicara soal kepentingan masyarakat, kepentingan daerah Muna, kepentingan masyarakat Muna. Bagaimana kita bisa memajukan daerah ini untuk bisa sejajar dengan daerah lain, dan bagaimana kemudian masyarakat Muna Raya ini, Muna Darussalam bisa sejahtera, bisa mencapai kesejahteraan, ya.
jawabannya solusi cerdasnya menurut saya adalah itu hanya dengan pemekaran daerah untuk sementara. Nah, ketika sudah mekar daerah, maka otomatis negara akan menurunkan anggaran di setiap daerah tadi. Dengan anggaran itu kemudian digunakan untuk membangun daerah, sehingga akan bisa diberikan kontribusi kepada negara. Begitu loh.